Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil muhajirin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ila akhir ayat sallallahu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para shaimin, para sahabat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan subuh ini kita berada di tanggal 12 ya. Tanggal 12 bulan Ramadan. Kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan ini, baik puasa kita, kemudian tarawih kita, tadarus kita, dicatat sebagai amal kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab kita membaca sholawat, kita akan mendapatkan pertolongan dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Fa insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini akan kita kaji tentang satu peristiwa, bukan tiga peristiwa. Ada tiga peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi riwayat yang terjadi oleh Rasulullah, kejadian yang terjadi, peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Rasulullah, itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan puasa tiga peristiwa tersebut dan diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi peristiwa berarti kalau Al-Quran ini mencatat, berarti peristiwa itu penting. Ya, kejadian yang dialami oleh Rasulullah itu berarti penting dan terjadinya ketepatan juga di bulan puasa, di bulan Ramadan. Tiga peristiwa tersebut ini adalah yaitu turunnya Al-Quran. Sudah kita pahami. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan yang kita baca setiap hari ini, turunnya itu adalah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Itu lanjutan dari kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu adalah lanjutannya. Ada Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ini menandakan bahwasanya peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, peristiwa yang terjadi ini adalah karena terjadinya di bulan puasa. Ya. Terjadinya yang Allah turunkan di bulan puasa, maka dicatat. Ya, dibuat satu sejarah dan diabadikan, dan ini sampai hari kiamat. Sampai kita habis. Ya, ini kan ada berapa habis malam kiamat. Sampai kita habis ganti periode, ganti orang, habis lagi terus sampai hari kiamat. Kenapa? Karena ada di Al-Quran. Sedangkan Al-Quran Allah jaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Jadi sampai hari kiamat Al-Quran masih ada terus sampai kita habis. Ini kan semuanya banyak banget, ini kan habis ini nanti. Ya, cuma persoalannya sampai duluan gitu aja. Ya, ini kan berapa orang yang ada? Apa ibu-ibu 50 ada? Kalau ibu-ibu 50, ini habis semua. Pada kemana? Ya udah habis, sudah pada mati. Ganti lagi manusia-manusia yang baru. Gitu. Manusia-manusia yang gantiin kita. Kan kita aja ini dulu gantiin orang tua kita. Kita gantiin bapak, Haji Tisno gantiin orang tuanya. Ya. Kita aja sekarang udah gantiin orang tua kita. Orang tua kita gantiin engkau kita.
Orang tua kita enggak, orang tua kita, mbah kita gantiin orang yang di atas mbah kita. Besok kita ini digantiin sama anak-anak kita. Nano qaddarna bainakumul maut, memang itu di surat apa namanya? Surat Waqiah ya kan, antubar bila gitu kan, nano qaddarna bainakumul maut, antubar bila, supaya gantian. Hidup gantian, kalau bareng-bareng, berbuat kita. Ini udah sempit banget ini, ya, udah sempit banget. Gantian gitu, makanya nanti Al-Quran ini dijaga oleh Allah dan sejarahnya itu terus, jadi nggak hilang. Apa yang terjadi oleh Rasulullah? Yang pertama yaitu terjadinya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Ayatnya udah hafal kita ya. Surat Al-Alaq 5 ayat yang pertama. Surat Al-Alaq 5 ayat pertama. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Tapi akhir surat ya, akhir surat di apa namanya, ayat yang terakhir Allah turunkan, ditutup tadi di awal dengan surat Al-Alaq ya 5 ayat, tapi nanti ditutup ini di dalam surat Al-Maidah. Ditutupnya di dalam surat Al-Maidah ayatnya ayat 3. Tapi di tengah-tengah apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi tempat yang pertama itu di awal ya, Al-Alaq, tapi ditutup. Jadi kan berapa? 6.666 ayat. Jumlah semua nih Al-Quran itu kan, yang kita yang hafal aja dah 666 itu jumlah seluruh ayatnya diawali dalam surat Al-Alaq. Iqra, dah hafal juga ini. Kemudian yang ditutup oleh surat ayat yang ada di dalam surat Al-Maidah, dan adanya di tengah-tengah. Jadi bukan di awal lagi. Kalau urutan, kalau kata kita nih, awalnya mestinya nih kata kita, awalnya mesti surat Al-Alaq, gitu kan? Tapi kenyataannya apa? Al-Quran itu awal di dalam surat ini Al-Fatihah. Sedangkan surat Iqra ya, surat Al-Alaq adanya di ujung ini, di surat An-Nahl, apa di ayat di juz 30, di juz 30. Kemudian suratnya yang ke Iqra ini, surat yang ke berapa ini? Ya, surat At-Tin 96 ya. Surat yang ke 96. Kalau kita kata nanti yang terakhir itu adalah surat Al-Yawma, tapi di dalam Al-Quran ini tersusun surat apa namanya? Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil nas. Nah, ini kaitannya yang terjadi oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Udah paham nih semua nih ya, udah pada tahu. Luar biasa itu. Jadi sering dengar ya, kalau itu terjadi di bulan Ramadan, di bulan puasa itu adalah turunnya Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua nih ya. Apa kira-kira yang kedua itu? Yang terjadi oleh Rasulullah di bulan Sya'ban itu adalah kejadian yang ditulis ya, yang diabadikan di dalam Al-Quran itu adalah perang Badar. Ya, pernah dengar perang Badar? Perang Badar itu perang yang terjadi di saat Rasulullah dengan sahabatnya dalam keadaan berpuasa. Diabadikan juga di dalam surat Al-Imran ayat 1, 2, 3. Gampang ingatnya, Al-Imran 1, 2, 3. Perang Badar ini perang yang terjadi di bulan Ramadan dan kasih imbang. Kenapa kasih imbang? Orang kafir Quraisy itu jumlahnya 1000 lebih. Orang kafir itu jumlahnya 1000 lebih.
Orang Islam, kaum muslimin waktu itu jumlahnya cuma 300-an. Coba lawan, berarti satu orang lawan 3. Bayangkan dalam keadaan puasa, membuat lawan diri aja susah, udah repot. Dan yang dilawan ini, orang kafir Quraisy ini, yang disiapkan ini adalah orang-orang yang gagah pilihan. Alat-alat senjatanya komplit. Ya. Dia bawa emang karena udah niat. Kenapa dia? Karena ingin mencari Rasulullah SAW lagi, itu mau dibunuh. Masih kata puas. Ya. Rasulullah ini mengajarkan satu ajaran agama Allah dicari oleh orang-orang kafir. Di mana ini bersembunyi? Oh, tahu-tahu ada di Madinah, tahu-tahu ada di Yasrib. Oh, masya Allah. Udah Nabi pindah tetap dikejar-kejar. Ya kan kita tahu Mekah Madinah itu jaraknya kan dari sini ke Semarang. Kalau kita kata masih diuber juga. Padahal udah jauh. Ya, masih diuber juga. Sebab apa? Karena misi dari Nabi Muhammad SAW membawa satu ajaran, satu akidah. Ya, ini bisa rusak nih akidah yang lama. Akhirnya apa? Dikejar lagi sampai di mana itu? Sampai di Yasrib. Dulu orang mengenai Yasrib itu. Ya, Masya Allah, dalam keadaan puasa orang Islam bertahan. Ini makanya strategi Rasulullah itu, ini saya ceritakan sedikit. Rasulullah itu adalah seorang nabi yang ulu, yang ahli di dalam strategi peperangan. Kenapa jumlah orang kafir itu 1000, kemudian orang muslim itu cuma 301 banding 3. Jadi Pak Haji Nasir awalnya 3 orang puasa, bayangkan apakah berat itu? Dan persiapannya itu sederhana. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau mau diserang. Udah gitu dalam keadaan puasa, ya. Udah dalam keadaan puasa, tidak tahu kalau mau diserang. Ya, sementara jumlahnya ini cuman apa namanya ya sedikit dibanding dengan jumlah kaum kafir yang 1000 itu cuma 300. Kalau secara akal itu kalah kita. Tapi di dalam riwayat itu nggak sampai 20 kaum muslimin yang gugur. Lawannya 1000 lebih, orang Islam 300, orang Islam ini yang meninggal, yang gugur itu nggak sampai 20 orang. Tapi orang kafir yang meninggal lebih dari 200. Tuh, ya. Makanya kejadian ini diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran. Walaqad bismillahirrahmanirrahim walaqad nasarakumullahu bitadbir. Ya. Jadi diabadikan di Al-Quran. Sesungguhnya Allah sudah memberikan pertolongan kamu itu, kalian itu di dalam perang Badar. Perang yang boleh dibilang ini cukup membahayakan. 300 lawan 1000. Persiapan yang 1000 orang ini, orang kafir itu mempersiapkan peralatan perang itu cukup hebat. Ya, dia perang yang disiapkan orangnya orang-orang gagah semua. Kenapa? Karena itu pergi jauh nyari mati. Dia siapkan kuda-kudanya ini yang Masya Allah, kuda-kuda yang dinaikin sama Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo kudanya bagus-bagus ya. Bukan kuda-kuda yang nggak mantul, bantah kudanya hebat, ya, kuat-kuat, dan orangnya ini juga serak semua, orang pilihan, 1000 orang. Kenapa? Ingin mencari Rasulullah SAW. Bayangin, dalam keadaan puasa, kita perang dalam keadaan puasa. Udah itu berantemnya duelnya 1 banding 3, juga. Orang kafir badannya kayak diubah semua 3. Lawan Haji Nasir 1, diperintir, kata diubah 1 orang aja lawan Haji Nasir, gak begitu. Ini ukurannya. Kenapa? Karena persiapan orang kafir ini sudah mempersiapkan dirinya disiapkan orang yang gede-gede. Ya, orang berbadan-badan bangsawan ini, ya kan? Haji Ubay, Haji Zainuddin, gede-gede, ya.
model badan-badannya komari kan, masa Allah serem ya. Bapak, ngadepinnya yang dihadapin udah yakin berdua, nggak ada persiapan, nggak ada persiapan. Orang Islam nggak ada persiapan. Dan yang dihadapin model-model orang udah kata puasa, gimana sih puasa? Orang puasa ngadepin belenggai gitu kata kita, perang berantem satu banding 3. Dia bawa alatnya lengkap, ya kan? Dia sudah bawa pedang samurai itu, dibawa lagi apa namanya celurit, udah diasah kulitnya perang dia. Apalagi peralatan perang itu luar biasa. Kita cuma bawa pisau dapur. Bandingin Pak, bayangkan ketika itu mempertahankan satu akidah, udah itu dalam keadaan puasa, Masya Allah. Ya, itu kalau kita bayangkan enggak. Kita bayangin kita aja dah, kita puasa, kita suruh berantem lawan 3 orang. Kita persiapan kita nggak ada tadi teknologi ya. Apa aja, nah kita yang kita siapin cuma pisau dapur sama pacul. Dia kampak disiapin. Pak, itu kalau orang siap perang dan apa ini bawah? Ya, semua pokoknya ya zaman kan waktu itu belum ada sekarang ini ya. Akak, segala macam lalu dulu nggak ada. Ya, paling kita ini pisau dapur, Arif ya, Arif itu mau perang ke siang, puasa diajak perang. Rasulullah SAW itu luar biasa dengan para sahabatnya. Perangnya itu luar biasa. Dan ya, walaqad nasarakumullahu bi Badrin, tetapi Allah memberikan pertolongan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dengan apa pertolongannya? Ya, malaikat dituruni. Itu. Tapi nggak tanggung kalau di soal 1000 Allah turunin bisalah tapi alam 3.000 malaikat turun ya, tapi nggak ada yang tahu Pak. Rasulullah apa tenang nggak juga ya. Kan nggak dikasih tahu tenang Muhammad, tenang aja pokoknya hantar saya itu kata Allah turunin nanti malaikat enggak, pokoknya kata Allah saya tolong karena ada sebelum perang itu doa dari Nabi Muhammad SAW, ya Allah doanya minta pertolongan Nabi Muhammad kepada Allah, isinya diantaranya berikan pertolongan kepada kami. Sekiranya kami kalah, siapa nanti orang yang akan menyembah setelah kami? Itu doanya Nabi Muhammad. Itu doa Nabi Muhammad bulan puasa, ya. Cuma nggak dikasih tahu, nggak dijawab udah. Kata Allah saya turunin 3.000, nggak dikasih tahu. Pokoknya Nabi doa. Ya kan? Doa minta pada Allah supaya peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin, sebab kalau ini kalah siapa nanti yang akan beribadah? Nggak tahu Nabi Muhammad bertolongin berapa, cuma Allah jelaskan sesungguhnya Allah sudah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad itu adalah dengan 3.000 malaikat. Sebenarnya waktu Nabi perang itu malaikat sudah siap ya, cuma nggak kelihatan. Kalau kelihatan memang maju dengan malaikat yang maju sudah kelihatan. Mana buktinya? Rasulullah itu dengan para sahabatnya strategi dalam Nabi menghadapi kaum kafir ketika menghadapi jumlah yang 3 kali lipat banyaknya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi itu membuat gelombang galian. Itu adanya di Badar. Badar itu nama satu tempat. Jadi Badar itu nama satu kampung. Kampung itu ada sumur, ya. Ada sumur itu yang punya namanya Mas Badar, gitu. Jadi kampung itu ada sumur itu yang punya namanya Mas Badar, Bang Badar lah ya, yang punya namanya Bapak Badar, sehingga disebut peperangan Badar. Di mana peperangan Badar itu? Yaitu ada di satu daerah itu ada namanya sumur itu namanya Badar. Kenapa Badar? Karena yang punya Mas Badar, gitu ya. Nah,
ada Bang Komar, ada gitu ya. Itu kalau yang punya waktu itu Komari, ya pasti bilang perang Komar, kan gitu. Kalau yang punya itu Pak Trisno, itu perang Trisno, gitu. Karena yang punya Badar disebut dengan perang Badar. Terjadinya di bulan Ramadan. Masya Allah. Ini strateginya sedikit ya. Strategi yang dibuat oleh Nabi itu tuh jalanan itu digali. Kalau kata kita, pokoknya itu jangan benar. Biar dia yang menyerang. Kalau kita lawan, kita 1/3 keluar. Nah, satu orang kaum muslimin melawan kafir yang jumlahnya 1/3 keluar. Nah, kalah nih, bandingannya kan secara akal aja 1/3. Dia badannya gede, gagah, punya alat perangnya, nggak puasa lagi, gitu. Udah nggak puasa, badannya gede. Dia siap alat perang. Nah kita, lepas dinasir bukan bawa pisau dapur doang, lepas dinasir. Ngelawan orang yang bawa celurit, bawa pedang, bawa panah. Lo belum sudah maju di panah dan bukan tidak. Tapi Rasulullah strategi. Apa strateginya? Dibuat hari. Digali penyembah itu digali sama Nabi itu. Kalau Nabi itu sebagai ahli perang, strategi. Dimenangkan oleh kaum muslimin itu yang meninggal tidak sampai 20 orang. Dalam satu riwayat cuma 14 orang. Tapi kaum kafir itu lebih dari 200. Termasuk di situ adalah Abu Jahal. Abu Jahal mati juga di situ. Ya. Perang Badar. Masya Allah, dahsyat. Yang kedua ya, yang ketiga nih. Apa yang terjadi di saat bulan Ramadan yang ada di dalam Al-Quran itu? Yaitu adalah apa itu yang terjadi di dalam bulan Ramadan terhadap Rasulullah dengan kaum muslimin itu adalah terjadinya pembebasan kota Mekah yang disebut dengan Fathul Makkah. Terjadinya bulan Ramadan itu. Kapan itu kira-kira? Sekitar 8 tahun setelah Nabi hijrah. Lebih kurang 2 tahun ya, 2-3 tahun sebelum Nabi wafat. Sebelum Nabi meninggal, nah ini dibebasi dulu kota Mekah. Dan hebatnya Pak, pembebasan kota Mekah itu tidak ada korban. Tidak ada yang mati. Ya. Itu termasuk yang ajaib, yang ajaib, hebat. Kenapa hebat? Karena terjadinya itu juga pakai peperangan, strategi peperangan. Peperangan strategi yang dibuat oleh Nabi itu adalah Mekah itu kota yang ada di bawah. Ini gunung, ya, gunung kiri kanan semua depan belakang itu gunung. Nah, Mekah itu posisinya di bawah. Ya kalau sekarang masih ada gunung-gunung ya, sekarang masih ada gunung-gunung. Nah, posisi kota Mekah itu berada di lembah. Makanya Pak kalau hujan itu sebelum dibikin saluran air itu sering banjir dulu. Itu Masjidil Haram sering banjir. Kenapa? Kalau model begini cekung. Jadi kiri kanan itu adalah gunung-gunung, di bawahnya lembah. Ya di bawahnya lembah, di bawahnya itu Masjidil Haram. Nah, ini kota Mekah ini. Jadi kota Mekah itu gambarannya kiri kanan itu kiri kanan itu gunung semua. Gunungnya bukan gunung kayak gunung puncak bukan. Gunungnya gunung batu. Ya. Gunungnya gunung batu. Dalam hujan. Tapi Allah berikan mukjizat di situ. Apa itu? Sampai sekarang air zam. Hujan juga jarang waktu itu. Dan bukan kayak di puncak. Kalau di puncak kan banyak hujan, di sana ada hujan. Bisa bertahun-tahun ke hujan, tapi di situ ada dengan keberkahan, dengan kemukarramahnya Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, ya, sewaktu lagi ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim itu di bawah ditinggal, taruh di bawah. Tapi di bawah itu memang sudah ada apa itu? Ka'bah, ya. Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan Ka'bah itu sebelum Nabi Adam ada, sebelum ada manusia ada, Ka'bah itu di situ sudah ada. Jadi dulu Ka'bah itu sebelum ada manusia itu di situ sudah muter para malaikat yang ada di bumi. Makanya pusat
magnet itu ada di mana? Bumi itu ada di Mekah, ada di Masjidil Haram, ada di Ka'bah. Kalau kata kita ini apa itu pusat rotasi bumi itu ada di situ, apa sekarang? Ya. Di mana pusat bumi itu ada di persis di bawah Ka'bah. Ya, di bawah Ka'bah itu adalah pusat perputaran. Jadi inti bumi itu ada di situ. Ya, masya Allah, kebesaran Allah itu diberikan di situ. Kemudian bumi muter itu ada, kalau ada porosnya di situ. Ya, di tempat muter itu ada di situ. Bapak Saudara, jadi itu yang terjadi di bulan Ramadan. Di mana ada Al-Quran disebutkan? Itu ada surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah itu Zaja Nasrullahi wal Fatah. Ya, itu surat yang ke-18 ke-11 ya, kan 14 tuh. Surah An-Nasr, habis An-Nasr Zaja, kemudian berarti ke-berapa? Kemudian ke-11 ya. Surah ke-11 kan 14. Oh, berarti yang ke-10. Ya, 110 surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, 110. Saya riwayat sedikit, Pak. Nabi Muhammad SAW sebelum merebut kota Mekah itu, Nabi membawa kaum muslimin lebih kurang 10.000. Ngapain? Sekalian mau umrah, dibawa sekalian. Itu jadi setelah perang dikuasai langsung para sahabat, dan itu mau bersihin, mau kerja bakti. Sebab Rasulullah tahu ini pasti di Ka'bah ini banyak banget ini berhala-berhala. Dibawa tamu-tamu oleh Nabi, tapi pakai strategi nggak ujuk-ujuk datang. Kalau ujuk-ujuk datang tiba-tiba datang orang Mekah menghadapi Quraisy. Nabi ini strateginya, ketika Nabi mau masuk ke kota Mekah itu, Nabi berbicara sama Nabi kelilingin gunung. Strategi Nabi waktu menguasai Mekah itu disebar, ya, disebar itu semua 10.000 orang. Jangan pakai kekerasan, jangan sampai pakai peperangan. Ini paling gampang menguasai kota Mekah. Padahal di dalamnya, masya Allah, orang-orang hebat. Apa cara melumpuhkan itu? Tidak dengan terang, cukup kata Nabi, kamu ini nanti barang-barang bakar ini, suruh nabung, ya, suruh nabung itu, pokoknya nanti barang nabung, ya. Jadi sekeliling itu kota Mekah itu, gunung-gunungnya, jadi orang pada kumpulin kayu, ya, nanti bakarnya barang. Maksudnya apa? Itu strategi. Begitu juga sama orang-orang yang berada di sekitar kota Mekah itu, kaget, masya Allah, ini orang Muslim ini sudah datang ke sini. Ini Tuhan dan Utara, semua ini sudah dikuasai, dikepung. Cuma ngepungnya pakai asap, tuh, dibakar, ditabur, semua ini orang lihat, kaget, masya Allah, ini, ya, sehingga orang pada nyerah. Ya, nah disitulah Rasulullah menguasai, ngambil kota Mekah itu sangat mudah. Tapi strategi, ya, bahwa kalau kita masuk aja ke mana-mana juga gitu salah. Tapi Nabi membuat strategi, tidak ada yang menjadi korban. Itu pakai strategi, tetap pakai strategi. Itulah yang disebut dengan Nabi itu sebagai seorang yang ahli strategi perang. Banyak ya, perang Uhud juga. Perang Uhud, masya Allah, apa itu besar. Perang Uhud itu hampir itu kaum muslimin di perang Uhud. Strategi. Kenapa gara-garanya merebutin barang rampasan gitu. Hampir banyak banget itu Nabi itu hampir tewas seperti itu. Itu gara-gara kata Nabi, nanti kalau udah peperangan, dia pintar nih orang kafir. Begitu dilihat udah mau kalah, itu barang-barang bagaimana rampasan dikumpulin di bawah. Nah, siapa juga maksim ya, makanan banyak, kendaraan ada, berebut begitu dari bawah.
kan gunung Uhud. Ya, apalagi panah dari bawah. Banyak para sahabat itu dari kaum muslimin yang kumpul, bahkan Nabi itu nyaris juga hampir tewas. Ya, Bapak saudara hadirin yang berbahagia, inilah barangkali 3 sejarah, 3 kejadian yang terjadi terhadap Rasulullah di bulan Ramadan. Ya, Bapak saudara, insya Allah mudah-mudahan pada hari ini semua amal-amal ibadah kita ini Allah catat. Kita sudah taklim, ya, ada lambat biasanya kita sudah berakhir. Jangan pulang lagi, tahan dulu, kita sembahyang.